Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Selvi Ifatur Rahma dengan NIM 020106840066 dari PG PAUD 2022C. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran sains anak usia dini, yaitu mengenai environmental science dengan topik mengenai pelestarian lingkungan yang diampu oleh Ibu Sri Widayati, SPD MPD, dan Ibu Malevi Agustin Ningrum, SPD MPD. Baik, dalam pembelajaran sains pada anak usia dini kali ini, saya mengambil tema tentang pelestarian lingkungan, subtema pelestarian sumber daya air, topiknya mengenai air, kemudian model pembelajarannya adalah dengan menggunakan model area, dan metode yang digunakan adalah metode tanya-jawab dan bermain. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran kali ini ada dua, yaitu bermain arcaf dan mengerjakan LKA. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu pertama ada latar belakang, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada alat dan bahan, langkah penerapan, variabel yang diamati, hasil observasi, analisis data, dan terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang dari terciptanya pembelajaran pelestarian lingkungan pada anak usia dini karena dapat kita lihat sendiri kerusakan alam menjadi hal yang mulai wajar saat ini. Minimnya pengetahuan dan kesadaran untuk melestarikan alam menjadi salah satu sebab banyaknya kerusakan alam yang terjadi. Tentunya harus segera ditangani, yang mana salah satu cara dalam menanganinya adalah dengan menanamkan rasa cinta alam pada anak, di mana dapat kita tahu bahwa anak kelak akan menjadi penerus keberlangsungan hidup dunia, karenanya pendidikan pelestarian lingkungan harus diajarkan sejak dini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mampu membiasakan menghemat air dengan mematikan keran air setelah digunakan dengan baik dan benar. Kemudian anak mampu mencontohkan cara melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, anak mampu menerapkan salah satu cara melestarikan lingkungan dengan menyiram tanaman dengan baik dan benar. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada laptop. Laptop di sini digunakan untuk menampilkan gambar, juga video sesuai topik pembahasan yaitu mengenai air. Kemudian ada air di mana kita memperlihatkan secara konkret bagaimana air itu, sifat air, dan kemudian digunakan untuk menyiram tanaman. Kemudian ada botol bekas mini yang digunakan untuk bermain arcaf dan juga cat air yang dimana juga menjadi alat dan bahan dalam bermain arcaf. Kemudian ada LKA, di sini LKA-nya adalah dengan memberikan simbol checklist atau simbol silang kepada kegiatan, yang mana checklist digunakan pada kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan dan silang pada kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Kemudian katembat digunakan untuk bermain arcaf, galon digunakan untuk sebagai keran air, kemudian tanaman di sini digunakan untuk cara melestarikan lingkungan, salah satunya dengan menyiram tanaman. Kemudian ada APE, di sini menggunakan kincir kegiatan pelestarian lingkungan. Kemudian ada langkah penerapan pembelajaran, seperti pada umumnya ada pembukaan, di mana di sini guru mengucapkan salam, bertanya kabar anak, memperkenalkan diri pada anak, memimpin berdoa,
membaca 2 kalimat syahadat, surat-surat, kemudian memimpin anak menyanyikan lagu dan bertepuk, juga mengapresiasi kegiatan anak sebelumnya. Kemudian dalam kegiatan inti, guru mengadakan tanya jawab tentang lingkungan. Guru juga menunjukkan sebuah gambar lingkungan yang asri dan lestari pada anak. Kemudian guru juga bertanya pada anak bagaimana sih cara melestarikan lingkungan. Guru juga akan memperlihatkan gambar lingkungan dan menyebutkan apa saja yang ada di sana. Salah satu gambar yang akan ditunjukkan adalah sebuah gambar sungai, yang mana nanti akan menyangkut pada topik pembahasan yaitu mengenai air. Kemudian guru menampilkan sebuah video tentang cara melestarikan lingkungan terutama pada air. Kemudian guru bertanya pada anak mengenai apa saja yang dilihat anak pada video dan cara melestarikan lingkungan. Kemudian guru juga bertanya pada anak mengenai air, yaitu bagaimana sifat air. Kemudian guru juga mengajak anak untuk bermain dengan menggunakan APE mengenai pelestarian lingkungan. Setelah itu, guru akan membagi anak menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok harimau, mawar, dan kucing. Kemudian setelah kelompok terbagi, guru akan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak, yaitu pertama adalah kegiatan mengerjakan LKA, kemudian kegiatan 2 yaitu kegiatan bermain arcaf. Setelah itu, guru akan menjelaskan alat dan bahan, juga menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh anak. Baik, untuk kegiatan penutup, ada recalling, kemudian guru mengajak anak bercakap-cakap tentang perasaan anak selama kegiatan pada hari itu. Kemudian guru juga mengapresiasi kegiatan yang telah anak lakukan. Kemudian guru memberikan penguatan mengenai pelestarian lingkungan pada anak. Kemudian guru juga memberikan apresiasi pada anak karena anak sudah hebat dalam pembelajaran hari itu. Kemudian guru mengajak anak untuk berdoa, mengucap salam, kemudian pulang. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan 1, yaitu kegiatan mengerjakan LKA, memberikan simbol pada kegiatan pelestarian lingkungan dengan model pembelajaran problem-based learning, yang mana kompetensinya adalah anak mampu menentukan kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan dengan baik dan benar. Langkah-langkah kegiatannya yaitu pertama, guru memberitahu pada anak mengenai kegiatan pertama adalah mengerjakan LKA, kemudian guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, guru memperlihatkan LKA pada anak, kemudian guru menjelaskan dan mencontohkan tahap kegiatan bertanya pada anak dari beberapa kegiatan yang ada di dalam LKA, yang mana kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan yang akan diberikan simbol checklist dan pada gambar yang merusak lingkungan diberikan simbol silang. Kemudian guru juga bertanya pada anak apakah anak sudah paham dan mengerti cara melakukan kegiatan. Jika anak sudah mengerti, anak akan memulai kegiatan. Dan guru sesekali akan melihat pengerjaan anak dan menilai proses penyelesaian kegiatan yang dilakukan oleh anak. Kemudian setelah selesai, anak akan mengumpulkan hasil pengerjaan pada meja. Kemudian guru akan memberikan apresiasi saat anak mengumpulkan lembar pengerjaannya. Setelah itu, anak akan berpindah pada kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan kedua, yaitu kegiatan bermain arcaf dan menyiram tanaman, di sini ada kompetensi, yaitu anak mampu menerapkan salah satu kegiatan pelestarian lingkungan dengan menyiram tanaman dengan baik dan benar.
Kemudian anak mampu menentukan pemberian warna yang sesuai dan indah dalam membuat alat penyiram tanaman dengan baik dan benar. Di sini model pembelajarannya adalah project-based learning, di mana langkah-langkah kegiatannya yaitu pertama, guru memberitahu pada anak bahwa pada kegiatan kedua akan bermain arcaf dan menerapkan contoh pelestarian lingkungan dengan menyiram tanaman. Kemudian, guru akan menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Guru bertanya pada anak, cara melestarikan lingkungan dengan air yaitu dengan menyiram tanaman. Kemudian guru akan menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan dengan mewarnai botol bekas menggunakan cat air, lalu mengisi botol dengan air melalui rekayasa keran air yang berasal dari galon. Kemudian jika sudah terisi air, maka anak akan menggunakannya untuk menyiram tanaman. Kemudian guru memberitahu pada anak bahwa kegiatan bermain arcaf ada pada kegiatan kedua, yaitu kegiatan setelah mengerjakan LKA. Kemudian guru juga bertanya pada anak apakah anak sudah paham cara melakukan kegiatan kedua. Kemudian jika anak sudah paham, anak akan melakukan kegiatan sesuai prosedur dan perintah. Kemudian guru akan sekali melihat dan menilai proses kegiatan anak. Kemudian guru meminta anak menyiram air pada tanaman dengan menggunakan karya arcaf yang dibuat anak. Kemudian setelah selesai, anak berpindah pada kegiatan selanjutnya. Guru menilai hasil karya anak setelah pembelajaran selesai. Nah, di sini ada variabel yang diamati, yaitu pertama dalam kegiatan bermain arcaf ada kognitif, yaitu anak mampu mengenal macam warna. Pada seni, anak mampu mewarnai botol dengan perpaduan warna yang indah sesuai kreativitas mereka. Kemudian ada sosial emosional, di mana anak mampu bergantian saat mewarnai. Kemudian nilai agama dan moral, di sini anak mampu menyayangi tumbuhan dengan cara menyiram tanaman. Kemudian ada motorik halus, di mana anak mampu melakukan koordinasi mata dan tangan dengan baik saat memegang ketebat untuk mewarnai, juga pada kegiatan menutup botol untuk menyiram. Kemudian, variabel yang diamati dalam kegiatan mengerjakan LKA yaitu kognitif, anak mengetahui kegiatan mana saja yang dapat melestarikan lingkungan. Kemudian sosial emosionalnya, anak mampu mengerjakan sendiri tanpa mengganggu temannya. Motorik halus di sini adalah koordinasi mata dan tangan saat anak menulis nama dan memberikan simbol pada gambar. Kemudian nilai agama dan moral, anak mengetahui cara melestarikan lingkungan, di mana dengan itu anak dapat menyayangi lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada hasil observasi dari kegiatan bermain arcaf. Ada satu anak yang mendapatkan MB, yaitu mulai berkembang, di mana anak mulai mampu melakukan kegiatan mewarnai botol bekas dengan cat air dengan dibantu oleh guru. Kemudian ada 5 anak yang mendapatkan BSH, di mana berkembang sesuai harapan, anak mampu melakukan kegiatan mewarnai botol bekas dengan cat air tanpa dibantu oleh guru, namun hasilnya sedikit kurang rapi. Kemudian ada 3 anak yang mendapatkan BSB, yaitu berkembang sangat baik, di mana anak mampu melakukan kegiatan mewarnai botol bekas dengan cat air tanpa dibantu oleh guru, dan hasilnya rapi. Nah, di sini ada beberapa foto dokumentasi, ada alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan bermain arcaf, kemudian ada anak-anak saat membuat kreativitas dari botol bekas, kemudian ada hasilnya, ada anak saat menutup botol, kemudian ada anak juga sedang menyiram tanaman. Kemudian ada hasil observasi dari kegiatan mengerjakan LKA, yaitu ada 2 anak yang mendapatkan MB.
adalah mulai berkembang di mana anak mulai mampu melakukan kegiatan mengerjakan LKA, dibantu dalam penulisan nama dan kelas dan beberapa mencontoh temannya. Kemudian ada 2 anak yang mendapatkan BSH, yaitu berkembang sesuai harapan, di mana anak sudah mampu melakukan kegiatan tanpa dibantu oleh guru, meskipun ada beberapa yang mencontoh temannya. Kemudian BSB, ada 5 anak yang mendapatkan BSB yaitu berkembang sangat baik, di mana anak mampu melakukan kegiatan mengerjakan LKA tanpa dibantu oleh guru dan tanpa mencontoh pekerjaan temannya. Nah, di sini ada dokumentasi. Ini adalah kegiatan, alat dan bahan, kemudian juga hasil pengerjaan anak. Nah, kemudian ada analisis data. Data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data, kemudian mengorganisasi data, mengklarifikasi kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan, kemudian melakukan evaluasi dan interpretasi, dan terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran sains mengenai pelestarian lingkungan pada usia dini, yaitu dengan penting dan memiliki manfaat, di mana pembelajaran sains mengenai pelestarian lingkungan ini sangat penting dan memiliki manfaat pada anak agar anak mengerti dan paham untuk menjaga kelestarian lingkungan, terutama menjaga kelestarian sumber daya air dengan melakukan pembiasaan juga kegiatan bermain abjad yang bermanfaat dan berguna untuk anak sekarang hingga pada masa depan kehidupannya kelak. Baik, sekian pemaparan pembelajaran sains mengenai pelestarian lingkungan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.